Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pada kesempatan yang bahagia ini kita akan lanjutkan bahasan kita dari hadis-hadis Al-Arba'in Nawawiyah, dan pada pertemuan kedua ini kita akan bahas hadis yang cukup panjang. Dia adalah hadis yang pertama dalam Sahih Muslim. Kalau hadis yang sebelumnya innamal a'malu binniyat, sungguhnya amalan tergantung dari niatnya, itu hadis pertama dalam Sahih Bukhari. Inilah hadis pertama dalam Sahih Muslim, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bagaimana atau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menceritakan tentang Jibril yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Umar radhiyallahu taala anhu? Bainama nahnu julusun 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idh tala 'alaina rajulun shadidu bayadhis thiyab, shadidu sawadis sa'r. Shadidu sawadis sya'r, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tatkala kami sedang duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba muncul seseorang lelaki yang sangat putih bajunya dan sangat hitam rambutnya. La yura alaihi athalus safar. Yang anehnya tidak terlihat bekas-bekas safar. Wala ya'rifuhu minna ahad. Namun anehnya tidak seorang pun dari kami yang mengenalnya. Jadi Nabi sedang berkumpul dengan sahabat, tiba-tiba datang seseorang, dan dia adalah malaikat Jibril ya. Menjelma menjadi manusia ya. Kemudian berpakaian sangat putih, rambut sangat hitam ya. Yang aneh bagi Umar dan para sahabat, ya, orang ini kita tidak ada yang kenal. Kalau dia penduduk Madinah, harusnya kita kenal. Ya. Kalau dia bukan penduduk Madinah, harusnya dia orang datang dari jauh. Tapi kalau orang datang dari jauh, orang bersafar, harusnya rambutnya semrawut, bajunya kotor. Tapi anehnya, bajunya putih bersih, rambutnya hitam bersih, tidak ada debu sama sekali. Ya. Ini siapa ini? Sampai Umar berkata, la ya'rifuhu minna ahad. Seorang pun tidak ada yang kenal sama dia. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai dia pun duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatahi ila rukbatahi. Kemudian dia malah menyandarkan kedua lututnya kepada lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi. Kemudian dia meletakkan kedua tangannya di paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti seorang yang sedang bersimpu di hadapan guru untuk belajar. Kemudian dia berkata, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Wahai Muhammad, kabarkanlah kepadaku tentang Islam. Orang ini memanggil nama Muhammad, dan ini bukan kebiasaan para sahabat. Para sahabat kalau manggil ya Nabi Allah, ya Rasulullah, tidak ada yang manggil Muhammad. Yang manggil Muhammad biasanya orang Arab Badui. Ini orang manggil Muhammad, dan ini agak kasar. Ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam. Kabarkanlah kepadaku tentang Islam. Seakan-akan dia bertanya. Maka Rasulullah SAW menjawab, Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima as-salata wa tu'ti az-zakata wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Islam itu adalah engkau mengucapkan syahadatain, engkau mendirikan salat, engkau menunaikan zakat, engkau puasa bulan Ramadan, dan engkau melaksanakan haji jika mampu. Kemudian lelaki ini berkata, "Shadaqta, engkau benar." Aneh, kata Umar. Ini orang bertanya, Nabi jawab, dia benarkan Nabi. Ya. Maka Umar berkata, ya, "Fa'ajibna lahu." Kami heran dengan orang ini. Yas'aluhu wa yusaddiquhu. Dia yang bertanya, kok dia yang membenarkan? Qala fa akhbirni anil iman. Kemudian dia tanyakan lagi, kabarkanlah kepadaku tentang keimanan. Qala, Nabi mengatakan, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairi wa syarrihi. Iman itu engkau beriman kepada 6 perkara, beriman kepada Allah,
pada malaikat-malaikatnya, pada kitab-kitabnya, kepada para rasulnya, demikian juga kepada hari akhirat dan kepada takdir baik maupun takdir buruk. Qala sadaqta, dia berkata engkau benar. Kemudian lanjutkan lagi pertanyaan, qala fa akhbirni anil ihsan, tanyakanlah, kabarkanlah kepada aku apa itu ihsan. Maka Nabi berkata, anta abudallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Jika kau tidak melihat Allah, yakinlah Allah melihatmu. Kemudian dia berkata lagi, qala sadaqta, qala fa akhbirni ya anis saah, kabarkanlah kepadaku tentang hari kiamat. Maka Nabi menjawab, mal mas'ulu anha bi a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Itu Nabi dan Jibril sama-sama tidak tahu. Qala fa akhbirni an amaratiha. Kalau gitu kabarkanlah kepadaku, kalau kau tidak tahu kapan hari kiamat, kabarkanlah kepadaku tentang tanda-tanda hari kiamat. Maka Nabi SAW mengatakan, antalidal amatu rabbataha. Seorang budak wanita melahirkan tuannya. Wa antaral hufatal uratal a'alata ri'a asya'i. Yatatawaluna fil bunyan. Engkau melihat orang-orang yang tidak berpakaian, tidak memakai alas kaki, penggembala kambing, ya. Tiba-tiba yatatawaluna fil bunyan, tiba-tiba mereka berlomba-lomba untuk meninggi-ninggikan bangunan. Ya. Tsumman talaqa, setelah dia bertanya kepada Nabi, kemudian dia pergi. Falabithtu maliyan, aku pun berdiam lama, ini ada apa ini, bingung. Tsumma qala li, kemudian Nabi berkata kepadaku, ya Umar, atadri manis sa'il? Wahai Umar, tahukah engkau tadi siapa yang bertanya? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Aku mengatakan Allah Rasul lebih mengetahui. Qala hadza Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Tadi itu Jibril alaihissalam datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian, ya. Inilah hadis kedua, ya, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjelaskan tentang maratibuddin, tingkatan-tingkatan agama, yaitu Islam, al-iman dan al-ihsan. Kemudian juga Jibril bertanya tentang hari kiamat dan juga tentang tanda-tanda hari kiamat, ya. Jadi inilah hadis yang dikenal dengan hadis Jibril alaihissalam, dan berapa banyak faedah yang dikumpulkan oleh para ulama tentang hadis Jibril alaihissalam. Namun kita akan menyampaikan sebagian saja. Pembahasan kita tentang maratibuddin, ya. Tingkatan-tingkatan agama. Di mana ketika Nabi SAW datang oleh Jibril, yang pertama ditanyakan oleh malaikat Jibril adalah tentang anil Islam. Setelah itu baru kemudian al-iman. Kemudian baru al-ihsan. Al-ihsan. Setelah itu Nabi SAW bertanya tentang hari kiamat yang berkaitan tentang masalah iman, ya. Baik. Begitu Nabi ditanya, akhbirni anil Islam, maka Nabi menjawab al-Islam dengan rukun Islam, yaitu 5 perkara. Yang pertama, syahadatain. Kemudian yang kedua, salat, menegakkan salat. Kemudian yang ketiga, membayar zakat. Yang keempat, puasa Ramadan. Yang kelima, haji bagi yang mampu. Ini istata'ta ilaihi sabila, berhaji jika engkau mampu. Kemudian ketika Nabi ditanya tentang anil iman, maka beliau menjawab dengan rukun iman. Yang pertama, beriman kepada Allah. Kemudian yang kedua, beriman kepada malaikat. Yang ketiga adalah beriman kepada kitab-kitab. Yang keempat, beriman kepada para rasul. Kemudian yang kelima, beriman kepada hari akhirat, hari akhir, hari kiamat. Yang keenam adalah beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Ketika ditanya oleh malaikat Jibril tentang ihsan, maka Nabi SAW mengatakan ihsan ada 2 tingkatan, yaitu engkau anta'budallaha ka'annaka tarahu. Anta'budallaha ka'annaka
tarahu. Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kemudian fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Yang kedua, tingkatan kedua, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jika engkau tidak bisa melihatnya, melihat Allah, sesungguhnya Allah melihatmu. Kemudian Malaikat Jibril bertanya tentang kapan hari kiamat. Kapan? Maka Nabi mengatakan, aku yang ditanya dan bertanya sama-sama tidak tahu, yaitu Muhammad dan Jibril sama-sama tidak tahu. Kemudian ditanya, kapan apa tanda-tandanya? Apa tanda-tandanya? Maka Nabi SAW menjelaskan di antaranya adalah dua, ya. Nabi sebutkan budak wanita melahirkan majikannya. Yang kedua, penggembala kambing, para penggembala kambing berlomba-lomba membangun bangunan yang tinggi. Nah, ketika Jibril sudah dijawab oleh Nabi secara keseluruhan, maka Jibril pun pergi. Dalam riwayat kata Nabi, "Alayya birajul," bawa orang itu, mereka cari tahu hilang. Jibril pergi. Setelah Nabi bertanya, "Ya Umar, atadri manis sa'il?" Wahai Umar, tahukah engkau siapa yang bertanya? Maka Nabi Umar berkata, Allah wa Rasulullah alam. Aku tidak tahu. Maka Nabi berkata, hada Jibril atakum. Itu tadi Jibril datang menjelma jadi manusia. Datang kepada kalian yu'allimukum dinakum. Dalam rangka untuk mengajari agama kalian. Maka ini semua adalah bagian daripada agama. Nah, kita ada istilah. Kalau dalam Al-Quran ada namanya Ummul Quran, induk Al-Quran. Induk Al-Quran apa? Al-Fatihah. Induk Al-Quran adalah Al-Fatihah. Kenapa dikatakan Al-Fatihah adalah induk Al-Quran, Ummul Quran? Karena sebenarnya seluruh surat setelah Al-Fatihah adalah syarah penjelasan daripada Al-Fatihah. Maka disebut dengan Ummul Quran. Adapun hadis Jibril yang sedang kita bahas ini, orang mengatakannya dengan Ummul Hadis, induknya seluruh hadis. Seakan-akan seluruh hadis yang datang dalam buku-buku hadis seluruhnya adalah penjelas daripada hadis yang agung ini karena sedang menjelaskan tentang agama. Tapi mari kita perhatikan di sini sekarang. Ketika Nabi menjelaskan tentang Islam, kita lihat ini disebut dengan apa? Rukun Islam. Rukun-rukun Islam ada 5. Ini disebut dengan rukun-rukun iman. Ada 6. Nah, ini disebut dengan rukun ihsan. Ada 2. Baik. Di sini perhatikan, rukun Islam adalah amalan-amalan zahir. Amal-amal zahir. Perkataan, gerakan, harta, semuanya ini adalah amalan zahir. Adapun rukun iman, semuanya amal batin. Amal-amal batin tidak kelihatan. Ya. Amal-amal batin. Apa kaitannya antara Islam, kemudian iman dan ihsan? Apa kaitannya? Kata para ulama, ya,
bahwasanya Islam adalah derajat pertama, iman adalah derajat kedua, ihsan adalah derajat ketiga. Kalau kita mau bikinkan himpunan, ya, maka kita bilang Islam, kemudian iman, kemudian ihsan. Perhatikan sini ya. Maka Islam, iman, ihsan. Atau kebaliklah. Ihsan dulu, ihsan paling sedikit. Tergantung dari mana kita memandangnya. Tapi tidak apa, kita balikin aja. Ihsan, kemudian Islam. Artinya apa? Semua orang Islam belum tentu iman. Di antara orang Islam ada orang beriman. Di antara orang beriman ada orang yang mencapai derajat ihsan. Jadi yang mencapai derajat ihsan ini lebih sedikit. Ini derajat nomor 1, ini derajat nomor 2, ini derajat nomor 3. Seorang tidak mencapai derajat iman kecuali setelah Islam, dan seorang tidak mencapai derajat ihsan kecuali iman. Oleh karenanya dalam Al-Quran Allah menjelaskan iman lebih tinggi daripada Islam jika disebutkan dalam satu konteks ya. Coba saya jelaskan sini sebentar. Keterkaitan antara iman dan Islam. Bisa dalam dua kondisi. Dalam kondisi pertama, keduanya disebutkan dalam satu konteks. Dalam satu konteks. Hanya disebutkan salah satunya. Hanya dalam satu konteks, maka dalam kondisi demikian berarti Islam tidak sama dengan iman. Adapun jika disebutkan hanya salah satunya, berarti Islam sama dengan iman. Ya. Sama dengan iman. Kalau ketika disebutkan barang-barang, maka Islam maknanya adalah amal zahir. Adapun iman maknanya adalah amal batin. Adapun jika disebutkan salah satunya, iman sama dengan Islam, maka mencakup amal zahir dan batin. Contoh Islam ketika disebut dalam konteks. Contohnya dalam hadis Jibril. Ini kan hadis Jibril. Iman dan Islam disebut dalam satu konteks. Maka iman beda, Islam beda. Iman berkaitan amal batin, Islam berkaitan amal zahir. Contoh dalam hal ini, contoh hadis Jibril. Contoh dalam hadis Jibril. Pertama, hadis Jibril alaihissalam. Contoh firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum." Akhir surat Al-Hujurat. Saya lupa nomor ayatnya. Akhir surat Al-Hujurat. Kata orang-orang Arab Badui, qalatil a'rabu amanna. Qalatil a'rabu amanna. Qul lam tu'minu. Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Berkata orang-orang Arab Badui, kami telah beriman. Katakanlah kepada mereka, kalian belum beriman, tapi kalian baru Islam. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum.
iman belum masuk ke dalam hati-hati kalian dalam surat Al-Hujurat. Di sini Allah menyebutkan iman dan Islam dan Allah sebutkan iman lebih tinggi. Karena orang Arab Badui mengatakan kami telah beriman, kata Allah belum. Katakanlah kalian masih Islam, belum beriman. Iman masih lebih tinggi. Contoh lagi misalnya dalam surat Az-Zariyat ya. Atau dalam hadis ya, misalnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma man ahyaita minna fahi alal Islam, wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu alal iman. Dalam doa salat jenazah. Allahumma man ahyaitahu minna. Yang artinya ya Allah, siapa yang kau ya Allah ya, siapa yang engkau hidupkan maka hidupkanlah dalam Islam. Fahi alal Islam, hidupkanlah dalam Islam. Siapa yang kau wafatkan, maka wafatkanlah dalam iman. Dalam iman. Kenapa? Karena kalau sudah meninggal, seorang tidak bisa lagi melakukan amal zahir, maka yang dia butuh iman dalam kuburannya. Ya, karena yang tinggal cuma amal soleh, tidak bisa dia beramal lagi, cuma iman yang dibawa dalam kuburannya. Dan ini maksud saya, ketika Islam dan iman disebutkan dalam satu lafal, maka iman beda, Islam beda. Tetapi ketika disebutkan salah satunya saja, maka iman ya Islam. Contoh hadis. Contoh al-muslimu man salima muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ya. Orang muslim itu yang selamat, yang orang lain selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Ini contohnya. Perhatikan sini. Nabi hanya mengatakan orang muslim itu. Ya ini sama dengan mukmin, sama dengan mukmin, enggak ada bedanya. Karena yang disebutkan cuma satu, cuma muslim doang ya. Muslim ya sama dengan mukmin. Contoh lagi hadis Abu Hurairah yang ma'ruf, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. A'laha kalimatul la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Kata Nabi SAW, iman itu 70 sekian cabang. Yang paling tinggi la ilaha illallah, yang paling rendah menghilangkan gangguan dari jalan. Dan rasa malu bagian daripada iman. Iman sini maksudnya ya Islam juga. Iman sini ya sama dengan apa? Sama dengan juga al-Islam. Kenapa? Karena disebutkan cuma salah satu. Ini sederhana. Jadi ini kaidah. Dan ini berlaku dalam banyak kata-kata. Contohnya iman dan Islam. Contohnya fakir dan miskin. Contohnya fakir dan miskin. Contohnya al-birru wa taqwa. Fakir dan miskin, kalau disebutkan cuma fakir ya miskin, miskin ya fakir. Tetapi ketika kalau digabungkan dua-duanya, maka fakir adalah kondisi lebih parah daripada miskin. Seperti firman Allah, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Sungguhnya sedekah itu untuk fakir dan miskin. Fakir yang mana? Fakir yang penghasilannya kurang dari setengah kebutuhannya. Contohnya kebutuhannya 4 juta, penghasilan cuma 1 juta, itu fakir. Kalau miskin, penghasilannya lebih daripada setengah keperluannya. Contohnya keperluannya 4 juta, gajinya 3 juta. Berarti fakir lebih parah daripada miskin. Itu kalau digabungkan dua-duanya. Tapi kalau disebutkan salah satunya, ya fakir ya miskin. Ya. Contoh lagi misalnya al-birru wa taqwa. Al-bir kalau disebutkan ya mencakup takwa. Kalau takwa disebutkan sendiri mencakup al-bir. Tetapi ketika digabungkan, misalnya wa ta'awun al-birri wa taqwa, tolong menolong kalian dalam bir, kebaikan dan ketakwaan, maka al-bir maksudnya kebajikan. Takwa maksudnya meninggalkan maksiat. Itu maksudnya. Taib. Ketika kita bicara tentang iman dan Islam yang disebut dalam satu konteks seperti hadis Jibril, maka ditafsirkan tadi Islam amal zahir, iman amal batin. Seperti ini. Iman amal zahir,
kemudian Islam amal zahir, iman amal batin. Di sini kedudukan iman lebih tinggi daripada Islam. Nah, apa kaitannya dengan al-ihsan? Al-ihsan ini adalah tentang apa? Al-ihsan adalah kondisi yang tinggi dari seseorang dalam ketika menjalankan sedang menjalankan Islam atau iman. Maksudnya apa? Contoh. Islam ketika dia sholat, seakan-akan dia melihat Allah. Dengan hatinya tentunya, bukan dengan matanya. Ini Islam. Contoh misalnya, ya, ketika beriman dengan kitab suci, seakan-akan dia melihat Allah. Allah mengawasinya. Jadi sebenarnya ihsan ini adalah kondisi yang seorang jika sudah berislam, sudah beriman, keyakinannya sudah tinggi, maka dia bisa menghadirkan ihsan. Apa itu ihsan? Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan engkau tidak akan mau melihat. Tapi kata para ulama, maksudnya engkau melihat dengan hatimu. Ya, bagaimana keagungan Allah, seakan-akan Allah sedang di hadapanmu. Kau melihat keagungan Allah, kau bayangkan bagaimana Allah yang maha tinggi, yang berada di atas arsy, yang bumi ini kecil baginya dan dia maha melihat segalanya. Kalau kau tidak mau menghadirkan tersebut, maka yakinlah Allah sedang melihatmu. Dan ini kalau orang sudah sampai derajat ihsan, mudah bagi dia untuk khusyuk dan mudah bagi dia untuk ikhlas. Dalam melakukan apa saja ibadah, dia mudah khusyuk. Kenapa? Dia tahu Allah sedang melihat. Dan dia mudah ikhlas sehingga dia tidak peduli dengan ya komentar netizen, dia enggak peduli. Dia enggak peduli komentar medsos. Yang penting dia tahu Allah sudah lihat saya, sudah selesai. Nah, inilah kira-kira hubungan antara Islam, iman dan ihsan. Kalau kita mau gambarkan, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mau gambarkan ya, ibarat Islam ibarat pohon ya, Islam agama ibarat pohon ya. Kata Allah, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah. Tidakkah kau lihat bagaimana Allah buat perumpamaan tentang kata-kata yang baik seperti pohon yang baik, ya. Nabi juga berkata, inna minasyajari lama barakatu ka barakatil muslim. Sungguhnya di antara pohon ada pohon yang keberkahannya seperti keberkahan seorang muslim, yaitu pohon korma. Kalau agama ibarat pohon, maka ini misalnya adalah batangnya, kemudian dahannya, ya. Maka boleh kita katakan misalnya ini syahadatain, ya. Kemudian ini misalnya salat, kemudian puasa, kemudian zakat, puasa, haji. Puasa haji. Kemudian kita bicara tentang akarnya, ya. Misalnya akarnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Akarnya maksudnya ini iman kepada Allah, malaikat, kemudian kitab-kitab, nabi, para nabi, hari akhirat, kemudian takdir. Nah, semua ini adalah akar daripada pohon agama seseorang, pohon agama seseorang.
Nah, kemudian ketika menjalani ini semua, baik iman maupun ini adalah Islam, kemudian iman, ini amalan zahir, amal zahir, kemudian ini amal batin. Maka untuk menjalaninya, kondisi menjalaninya, ihsan. Kira-kira demikian para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kira-kira kalau kita mau ilustrasikan. Nah, perhatikan di sini ketika seseorang sudah memiliki rukun iman dan rukun Islam, syahadatain, salat, zakat, haji dan puasa. Syahadatain itu pokok utamanya yaitu. Maka tinggal dia memperbanyak pohon keimanannya, pohon Islamnya, pohon agamanya. Karena ini adalah pokok-pokok Islam. Dan Islam masih banyak yang lain. Semua amal zahir adalah Islam. Ya. Contoh kata Nabi SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara keelokan Islam seorang, meninggalkan yang bukan urusannya. Ya. Dia meninggalkan, enggak suka baca yang enggak, yang bukan urusannya, tidak ingin tahu urusan orang lain, maka pohon ini semakin besar, semakin kokoh, cabangnya semakin banyak. Di antara Islam misalnya, kata Nabi ditanya, ayu islamin khair? Ya Rasulullah, Islam apa yang terbaik? Kata Nabi SAW, antut imut ta'am, kau beri makan kepada orang lain. Yang penting kita sudah punya pokok 5 ini. Berarti pohon kita sudah kuat, sudah punya 5 ini. Sisanya tinggal kita perbagus, perbanyak rantingnya, perbanyak daunnya. Caranya bagaimana? Dengan banyak melaksanakan sunnah-sunnah, melaksanakan ibadah-ibadah yang lain, memberi makan. Ketika Nabi ditanya, ayu islamin khair? Islam apa yang terbaik? Kata Nabi SAW, antut umut ta'am. Kau beri makan kepada orang lain. Wassalam wa antusallim ala man arafta wa ala man lam ta'rif. Dan engkau mengucapkan salam kepada orang yang kau kenal maupun yang kau tidak kenal. Ya. Kemudian seorang yang menjaga lisannya, al-muslim man salimal muslimuna min lisani wa yadihi. Seorang muslim adalah orang yang lain selamat dari gangguan lisannya, dari gangguan badannya, pukulannya. Semakin rimbun lagi pohonnya. Tapi kalau dia maksiat, mulai lepaslah dahan-dahannya. Dia sudah punya pohon bagus, dia lepas satu-satu. Maksiat lepas satu-satu, seperti itu. Ya, seperti itu. Sama, imannya mulai berguguran sedikit demi sedikit. Nah, kalau kita sudah punya rukun iman yang 6 ini, tinggal kita kokohkan. Iman kepada Allah kita sudah punya dasar, tapi kalau kita mendalami iman kepada Allah, semakin kokoh akar kita, semakin tebal akarnya. Kita iman kepada malaikat, kita pelajari, kita semakin yakin ada malaikat raqib dan atid, ada malaikat rahmat yang tidak masuk. Kalau ada gambar, kalau ada patung, kalau ada anjing, iman kepada kitab, pelajari Al-Qur'an semakin dalam, maka akar ini semakin kuat. Akarnya semakin apa? Semakin kuat. Sama iman kepada Nabi, tentang Nabi SAW, Nabi-Nabi sebelumnya kita pelajari dengan baik, maka akar iman kita semakin, akar pohon agama kita semakin kuat. Hari akhirat kita beriman tentang detail-detailnya dari sakaratul maut, kemudian kita di alam barzah bagaimana, padang mahsyar, hisab itu bagaimana, mizan bagaimana, di sirat bagaimana, surga dan neraka. Semakin kokoh iman kita kepada hari akhirat. Takdir, kita pasrah atas takdir yang Allah tetapkan, takdir baik maupun takdir buruk, maka pohon keiman, pohon Islam kita semakin apa? Semakin kokoh. Jadi inilah pohon kita semua, insya Allah ya. Insya Allah kita semua punya pohon ini. Ya, kecuali yang belum haji kan, kalau tidak mampu nggak ada masalah. Ya kalau mampu nggak haji berarti ada satu ranting yang hilang, ada satu pokok yang hilang. Tapi kalau dia sudah haji semua sudah lengkap, berarti kita sudah punya pohon ini. Tinggal pohon kita berbeda-beda kualitasnya. Kalau yang pelit, pohonnya tipis. Kalau yang pelit. Kalau enggak pelit, pohonnya Masya Allah. Kemudian bayar zakat, tebal-tebal rantingnya. Salatnya rajin, tebal-tebal rantingnya. Puasanya tebal semuanya. Imannya juga akarnya, luar biasa. Jadi, Anda akan bertemu dengan Allah dengan membawa pohon ini. Pohon agama Anda ini. Kokoh atau tidak, terserah Anda.
Dari sini juga, ini secara logika juga, perhatikan bahwasanya tidak semua ya dari cabang-cabang agama ini ya bisa mengeluarkan seorang dari Islam ya. Kalau misalnya orang, kata para ulama, orang tidak puasa, apakah pohonnya rusak? Belum. Orang tidak bayar zakat, pohonnya rusak tapi belum hilang sama sekali. Tapi kalau dia tidak mengucapkan syahadatain, maka pohonnya ditebang, sudah selesai. Ya. Salat juga ada khilaf. Ya, sebagian ulama mengatakan salat ini adalah di bagian batang bawah, kalau terpotong ya sudah selesai pohonnya. Tapi kalau syahadatain jelas, kalau syahadatain hilang, pohon tersebut hilang. Tapi kalau haji enggak haji, zakat enggak zakat, pohonnya kepotong tapi masih ada batang pohonnya, cuma parah ya. Sama, iman-iman ini kalau dicabut akarnya, salah satu saja dicabut, maka pohonnya rusak. Oleh karenanya seorang berusaha memperbagus pohon agamanya ya. Taib. Perhatikan di sini, dalam menjalani kondisi ini, iman dan Islam, maka kita butuh ihsan. Ini tingkatan tinggi perlu latihan. Apa tingkatan pertama? Anta budallah ka'annaka tarahu. Kau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Ya. Dan ini tadi saya katakan melihat dengan hati, karena kita tidak mungkin lihat Allah. Kata Nabi SAW, ta'allamu annakum lan tarau rabbakum hatta tamutu. Ketahuilah kalian tidak bisa melihat Allah sampai kalian meninggal dunia. Ketika Nabi Musa alaihissalam ingin melihat Allah, kemudian falamma tajalla rabbuhu lil jabali, tatkala Allah menampakkan cahayanya di gunung, ja'alahu dakka, gunung pun hancur, wa kharra Musa sa'iqa, Musa pun pingsan. Kenapa kata para ulama? Karena mata kita enggak mampu melihat agungnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan lihat matahari aja kita enggak mampu, padahal cahaya matahari begitu aja kita enggak mampu, apalagi melihat Allah yang maha agung. Ya, maha agung, maka kita enggak mampu. Tetapi oleh karena kita enggak bisa lihat Allah, ya. Ketika Nabi sampai di Sidratul Muntaha, maka Nabi sampai ditanya, "Hal ra'aita rabbak?" Kau lihat Allah? Kata Nabi, "Nurun anna arahu." Ada cahaya, bagaimana aku bisa melihatnya? Enggak bisa. Tetapi maksudnya kita melihat dengan seakan-akan, makanya dia mengatakan seakan-akan, ya. Seakan-akan artinya kau tidak akan bisa lihat, tetapi seakan-akan kau melihatnya. Maksudnya apa seakan-akan tersebut? Yaitu kau menghadirkan dalam hati tentang agungnya Allah sedang di hadapanmu. Keagungan Allah Subhanahu wa taala di luar alam semesta, ya. Bagaimana langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit ketujuh, di atasnya kemudian ada arsy, kemudian ada laut, kemudian ada di atas ada kursi, kemudian ada laut, kemudian ada arsy, kemudian Allah di luar alam semesta. Yang kata Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak, wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah, bahwasanya bumi seluruhnya dalam genggaman Allah. Was samawati matwiyatun bi yamini, dan langit dilipat oleh tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, yauma natwis samaa ka tayyi sijilil kutub, hari di mana hari kiamat kami akan melipat langit seperti lipatan lembaran-lembaran buku. Allah Maha besar. Kata Ibnu Mas'ud, mas samawatu sab' wal arduna ya fi yadillah illa kama ka khardalatin fi yadi ahadikum. Tidaklah langit yang tujuh dan bumi dalam genggaman Allah kecuali seperti biji sawi yang ada dalam genggaman kalian. Allah Maha besar. Allah di atas sana Maha besar, Allahu Akbar, dan Dia mengetahui seluruh apa yang kita kerjakan. A amintum man fis sama'i ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Apakah kalian merasa aman dari zat yang ada di atas langit? Kalian tidak merasa akan dibenamkan dalam bumi? Kalau kalian bermaksiat, Allah bisa, meskipun Allah berada di atas arsy Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang pertama, kita menghadirkan seakan-akan di hadapan kita ada Allah, yaitu melihat dengan hati kita. Kalau kita tidak mampu, maka berusaha yang kedua. Fa ilam takun tarahu, kalau kau tidak bisa melihat Allah, sungguhnya Allah melihat. Dan ini yang namanya muraqabah, selalu meyakini Allah melihat kita lagi di ngapain saja, ya. Makanya di antara sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdhalul iman an ta'lama anna Allah ma'aka haitsu ma kunt. Di antara iman yang terbaik adalah kau yakin Allah bersama engkau di mana saja. Engkau yakin Allah bersama engkau di mana? Di mana saja. Kita sedang sendirian, kita sedang di kantor, kita sedang di luar negeri, dalam negeri, sedang bersama keluarga, sedang bersama orang lain, sedang salat, sedang bayar zakat, sedang baca Quran, ya, sedang salat malam, ya, sedang menjalankan tugas, senantiasa merasa Allah melihat kita. Dan ini sering hilang dari perasaan, hilang dari kita. Tergantung kekuatan ihsan kita. Seorang bisa mengukur kadar ihsannya. Sejauh mana dia merasakan kehadiran Allah mengawasinya, ya. Makanya kata Ibnu Rajab Al-Hambali, barang siapa yang berbuat ihsan, maka dia akan mendapatkan
mendapatkan apa? Tambahan. Kata Allah, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang melakukan kebajikan, melakukan ihsan, lilladzina ahsanu, orang-orang berbuat ihsan, bagi dia husna, bagi dia surga, wa ziyadah. Ziyadah, tambahan apa? Melihat wajah Allah. Melihat wajah Allah dengan sungguhnya. Kenapa? Selama di dunia dia selalu melatih diri untuk melihat Allah dengan hatinya, keagungan Allah. Dia selalu merasakan Allah melihatnya, menghadirkan dalam dirinya. Maka balasannya pada hari kiamat, dia akan melihat indahnya wajah Allah. Itu tambahan kenikmatan yang Allah berikan pada hari kiamat kelak. Ya. Inilah ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini tentang Islam, iman dan ihsan. Maka alhamdulillah kita sudah punya Islam, kita punya iman, kita sedang belajar menuju ihsan. Tinggal Islam kita kokohkan, iman kita semakin kuatkan akar-akar sehingga kita bisa bertemu dengan Allah dengan pohon agama yang luar biasa, dan ini berkaitan dengan status kita di surga kelak. Ya, semoga Allah memudahkan kita. Taib, kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Wallahu taala a'lam bissawab. Oh, tunggu, terakhir masih ada belum? Saya lupa. Mohon maaf. Pertanyaan tentang kapan hari kiamat. Ketika Nabi ditanya oleh Jibril, "Akhbirni anis sa'ah." Kabarkanlah kepadaku wahai Rasulullah, kapan hari kiamat? Wahai Muhammad. Kata Jibril, kata Rasulullah, "Mal mas'ulu anha bi'alam minas sa'il." Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya Nabi Muhammad dan Jibril sama-sama tidak tahu. Kita pun tahu hari kiamat terjadi hari Jumat. Sudah dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kapannya enggak ada yang tahu. Jumat kapan, minggu kapan, tahun kapan, jam berapa di hari Jumat, enggak ada yang tahu. Itu hanya Allah yang tahu, ya. Enggak ada yang tahu, kapannya enggak ada yang tahu. Telah salah sebagian ulama dahulu. Di antara yang salah dalam hal ini misalnya At-Tabari yang menyangka bahwasanya akan terjadi hari kiamat sekitar, dia mengatakan sekitar 500 tahun lagi terjadi hari kiamat. Pernah bersalah juga As-Suyuti, ya. Salah, namun kita bilang mereka ulama dan mereka salah, ya. Yang benar tidak ada yang tahu kapan terjadi hari kiamat. Tapi di antara rahmat Allah, Allah menyuruh Nabi mengabarkan tentang tanda-tandanya agar kita bersiap. Hari kiamat pasti datang, ya. Tapi entah kapan kita enggak tahu. Oleh karenanya hati-hati, jangan sampai ada kemudian percaya sama dai yang mengatakan, "Oh, hari kiamat tinggal sekian. Oh, sebentar lagi tinggal ini." Akhirnya apa yang terjadi? Banyak kekacauan. Ada yang kemarin gara-gara takut terjadi apa? Dukhan. Bikin isu dukhan sampai ada yang jual rumahnya. Saya baca, ya Allah, beneran orang termakan dengan isu seperti tersebut. Ada yang hijrah kemana, ada yang pindah kemana. Subhanallah, kita enggak boleh bicara sembarangan tentang suatu yang gaib. Ini adalah hal yang gaib. Kalau jelas muncul tanda-tandanya silakan, tapi menduga-duga. Sebentar lagi muncul dukhan, sebentar lagi muncul dukhan, sebentar lagi keluar Dajjal. Dajjal sudah muncul, Imam Mahdi sekarang sudah di Madinah, umurnya sudah sekian, ada yang sudah pernah ketemu dengan dia. Omong kosong semuanya. Lebih dukun daripada dukun. Dukun saja tidak berani melamar. Ini dia berani meramal tentang dukun aja enggak berani meramal. Ini dia lebih parah daripada dukun. Cuma dukun pakai dalil, dalilnya ngawur. Tapi Nabi SAW sebutkan ada tanda-tandanya. Kalau tanda-tanda itu jelas, ya kita enggak mengingkari. Telah terjadi sebagian tanda-tanda kiamat. Tapi kalau mereka-reka, cocok logi, menduga-duga, gatok-gatok, ini bahaya. Jangan bicara sembarangan. Akibatnya buat orang takut. Bayangkan, saya baca sampai ada yang menjual rumahnya, sampai ada yang ini, sampai ada yang ini. Siapa yang bikin perusahaan enggak jadi, yang mau bikin ini enggak jadi. Kenapa? Ngapain bikin perusahaan sebentar lagi dukhan muncul? Rusak semua. Kacau. Gara-gara mereka-mereka ini. Belum lagi, ini kita tidak sedang bahas mereka, tapi intinya saya ingin sampaikan bahwasanya Nabi sebutkan tanda-tanda. Di antara tanda-tanda budak-budak wanita melahirkan Tuhannya. Ini kapan? Melahirkan majikannya. Ada yang mengatakan tatkala terjadi banyak peperangan. Jadi banyak peperangan sehingga banyak terjadi perbudakan karena yang kalah jadikan budak. Akhirnya majikannya menggauli sang budak dan sang budak melahirkan anaknya. Nah, kalau anak majikan sama kedudukannya seperti majikan sehingga sang budak melahirkan apa? Melahirkan majikan. Ini pendapat pertama, ya. Bahwasanya maksudnya terjadi banyak peperangan sehingga sampai seorang wanita diperbudak, digauli oleh majikannya, akhirnya punya anak dan anak tersebut ya sama seperti kedudukan majikan. Ada yang mengatakan terjadi banyak peperangan sehingga budak dijual sana, budak dijual sini sampai akhirnya tidak terasa ada yang satu akhirnya ibunya sendiri diperbudak, dijual sana, akhirnya dia beli sendiri
ibunya dan dia dalam kondisi tidak sadar kalau ibunya yang dia budak yang dia beli ternyata ibunya sendiri. Artinya ini menunjukkan banyak peperangan. Ini intinya isyarat akan banyaknya peperangan sebelum hari kiamat. Ya. Kemudian penggembala kambing berlomba membangun bangunan yang tinggi. Ini mungkin sudah terjadi ya. Sudah terjadi. Kalau kita cerita tentang bagaimana kondisi Arab Saudi 100 tahun yang lalu, atau kita bercerita tentang kondisi misalnya sederhana Dubai atau Abu Dhabi 40 tahun lalu. Mereka cerita dulu Ustaz 50 tahun lalu di sini enggak ada apa-apa. Tahu-tahu sekarang wah bangunan tertinggi di mana? Di Dubai ya. Kemudian di Saudi juga banyak ya. Tapi apakah tercela punya bangunan tertinggi? Para sahabat mengatakan tidak, bangun tinggi enggak tercela. Yang dilarang adalah bangga-banggaan. Bangga-banggaan. Makanya dalam hadis disebutkan yatatawaluna fil bunyan, itu panjang tinggi-tinggian. Ya, kalau ada tinggi-tinggian ini tercela karena kita ngapain bangga-bangga dengan masalah dunia ya. Ya, enggak perlu. Tetapi kalau punya bangunan tinggi tidak jadi masalah ya. Inilah yang bisa kita sampaikan. Demikian para dokter-dokter yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberkahi kegiatan antum dan antuna sekalian, memberi pengobatan kepada kaum muslimin, kepada bangsa Indonesia. Semoga dibalas kebaikan antum di surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.